Belum merangkum pertanyaan-pertanyaan tadi. Tadi Bahrul mengawali dari tema kita tuh namanya berpikir pendidikan kritis di era digitalisasi. Nah, oke. Saya coba ambil satu tema, nanti kita ajak semuanya berpikir kritis. Ya. Baik, kalau di era digital sekarang itu kan ada permasalahan yang berhubungan dengan hoax. Nah, kita coba diskusikan dulu, nanti kawan-kawan sambil coba analisa apa itu berpikir kritis. Kira-kira hoax itu positif atau negatif? Negatif. Bisa positif, netral, netral, negatif, Negatif. negatif. Ada yang positif di sini? Ada Pak, udah Pak. Ada. Oke, baik. Nah, kita itu dulu ya. Sambil saya coba bawakan sebuah analogi, nanti kita berpikir kritis ya. Hoax itu kan secara pengertiannya banyak. Tapi kalau kita ambil filosofinya dulu, apa filosofinya? Awalnya memang ada seorang profesor yang bernama Alan Sokal. Alan Sokal atau sering disebut sebagai Alan Hoax. Jadi dia ini adalah seorang penulis jurnal yang sangat terkemuka, yang sangat luar biasa. Kemudian dia mencoba menulis asal-asalan. Karena udah punya nama kan, terkenal, tentunya setiap karyanya pasti dipuja-puji. Karyanya apa saja dipuja-puji ya. Kemudian dia dengan sengaja menulis sebuah jurnal yang berantakan. Latar belakang berantakan, teori berantakan, metode berantakan dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguji kecerdasan dari redaktur majalah. Kira-kira kalau redakturnya ini membaca berantakan, mengkritik, artinya redaktur ini adalah orang-orang yang cerdas. Dia uji dulu, itu berantakan tulisannya. Nah, ketika karyanya sudah selesai, dikasih kepada redakturnya, ternyata redakturnya memuji-muji tulisannya, menghebat-hebatkan tulisannya, padahal berantakan, penuh dengan kesalahan. Nah, artinya kenapa? Dia mengatakan untuk menguji kecerdasan dari redaktur ini. Karena udah punya nama, tulisan berantakan, tetap dipuji-puji. Punya nama ya. Artinya hoax itu bisa dikatakan menguji kecerdasan awalnya, kecerdasan dari para pembaca. Kira-kira punya akal apa enggak nih? Bisa mengkritik atau tidak ya. Kemudian sekarang hoax itu kan karena informasi sangat luar biasa beredar, maka muncullah istilah-istilah yang negatif. Seperti apa? Berita bohong. Karena sekarang kan informasi sangat luar biasa, berita bohong. Muncul dua istilah yang memang analoginya berbeda pendapat nih. Ada yang mengatakan hoax itu awalnya positif, kenapa? Karena tujuannya untuk menguji kecerdasan dari konsumen literasi ini. Dia ngebaca gimana arahannya, dia dapat informasi bagaimana menguji kecerdasan. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa hoax itu adalah negatif. Kenapa? Karena menyebar isu-isu palsu, berita palsu, kebencian dan sebagainya. Kalau mengacu kepada Al-Quran kan surah Al-Hujurat ayat 6 ya. Inza'akum fasikun binabain fatabayun, bertabayun. Setiap informasi yang ada kita tabayun. Nah, jadi ada istilah yang menguji kecerdasan, ada istilah berita palsu. Kalau kita ngambil Al-Quran, kita harus tabayun setiap berita. Nah, kira-kira dari tema yang sederhana ini, apa itu berpikir kritis? Kira-kira, silakan kawan-kawan. Saya coba memantik dengan sebuah tema sederhana, nanti kita analisis sebenarnya kira-kira apa itu berpikir kritis. Tentu kita punya definisi masing-masing ya. Pendapat ini mungkin seperti ini, pendapat seperti ini, tapi intinya adalah pendidikan itu akan semakin cemerlang jikalau kita punya kemampuan menganalisa. Jadi tidak hanya satu bahan kita telan mentah-mentah, tapi berbagai macam data dulu, penuh informasi, kita analisa, baru kita ambil sebuah kesimpulan. Itu langkah awal dari berpikir kritis dan bisa kita gunakan dalam tema apa saja. Entah itu membaca, entah itu belajar bisnis, entah itu bernegosiasi ya.
entah itu barangkali sebagai guru. Jadi kemampuan menganalisis itu penting untuk sarana wadah untuk berpikir secara kritis. Misalkan kita belajar fikih, yang terkenal fikih itu kitab apa sekarang? Fathul Mu'in, Fathul Mu'in. Kalau yang awal-awal apa? Yang paling pertama? Angga Ibadah, Yang paling pertama apa kitabnya? Taharah. Itu babnya, Bab. pasalnya ya. Ya. Judul yang paling pertama apa? Judul kitab fikih yang paling pertama apa? Kita kita muhatta aja. Fikul wade ka Pak? Oke. Ada macam-macam, ada Arisalah dari Imam Syafi'i kan, kemudian turun-temurun dan sebagainya. Nah, itu contoh. Saya mencoba melempar sebuah kitab fikih pertama apa? Jawabannya beragam. Kan beragam tadi. Nah, kita harus tidak langsung telan bulat-bulat, tapi kita menganalisa dulu. Tadi ini yang mana yang lebih dominan, kemudian kita tarik kesimpulan. Itu kemampuan menganalisa. Nah, jadi intinya kita semua bisa berpikir kritis, tidak mesti langsung bisa enggak, tapi merupakan sebuah konsistensi dari pembelajaran yang ada. Jadi bukan berarti oh dia orangnya sudah mampu berpikir kritis, belum tentu, tapi ini merupakan wadah dari belajar dan belajar. Karena itu kata Bahrul Ilmi tadi, jadi guru jangan berhenti belajar, jadi dosen jangan berhenti belajar. Wow, aku sudah doktor, nah bukan seperti itu ya, tetap belajar dan belajar. Makanya saya sangat senang sekali berkumpul dengan kawan-kawan yang adik-adik mungkin yang masih SMA, mungkin di Alia, SMP, atau mungkin teman-teman yang sudah SPD. Saya sangat senang sekali berkumpul seperti ini karena kita merupakan wahana untuk belajar juga. Contoh jam kos, apa jam kos tadi? Jam kosong. Kami nggak tahu itu apa karena nggak ada istilahnya gitu kan. Sekarang paham, belajar dari kawan-kawan Gen Z, terus belajar. Nah, itu kemampuan dalam berpikir kritis ya yang saya coba padukan dengan digitalisasi tadi. Jadi intinya kawan-kawan sekalian, saya lempar sebuah tema sederhana tadi, teman-teman bisa menganalisa masing-masing apa itu berpikir secara kritis. Kemudian tadi kalau nyamanan lah sebagai pemimpin. Mas benar, beliau ketua yayasan yang menaungi 2 kampus. Bagaimana kalau tidak nyaman? Alhamdulillah ya, saya menaungi 2 sekolah tinggi, total dosen 98 orang, total mahasiswa sekitar 3.400 orang. Wow. Dengan karakter yang berbeda-beda. Ya, ada yang bakalahi ketua yayasan makan, ada yang curhat ini batangisan, ini macam-macam lah. Artinya punya karakter masing-masing lah. Nah, kalau saya coba istilahkan people pleaser. People pleaser itu ada nyamanan people pleaser. Kita bedakan dulu antara orang baik dengan people pleaser. Kawak kabeh hutang, kawak kabeh hutang lagi, pokoknya baik kan orangnya lah. Orang baik dengan people pleaser tipis, apa bedanya? Nah, coba kita lempar dulu, bisa nggak membedakan apa itu people pleaser, apa itu orang yang baik hati. Kira-kira apa bedanya? Kita bukan diskusi dulu. Bila kada menjawab ditunjuk. People pleaser itu orang yang ada nyamanan. Orang tidak enak. Nyamanan. Nah, kalau kamu hutang duit, Yuk, kawan-kawan itu people pleaser ya. bisakah menjawabkan? Oke, coba bedakan dulu. Sebelum kita kita buka diskusi dulu, nanti kita berpikir masing-masing ya, apa itu people pleaser, apa itu orang baik. Kira-kira apa? Kalau ulun talah Ya, betul lah. silakan. Kalau menurut ulun Pak, kalau baik hati itu antara kita dan orang yang kita bantu itu merasa sama-sama nyaman. Nah, Kalau oke. people pleaser ini Pak, kita membantu orang lain, kita terganggu, tersiksa lah Pak. Tersakiti lah. Nah, itu contoh ya, betul Oke. sekali. beban lah kita membantu Ya. Nah, itu. Nah, oke, definisi pertama dari Hafizah ya. Oke, ada lagi yang lain? Ya, ada kamar Merda. Nah, ya. Seorang pengacara dari ini. niat yang tulus dari kita Iya. membantu. Tapi kalau people pleaser kan mungkin ada kenyamanannya, terpaksa ada mungkin membantu. Jadi Iya. mungkin ada niat tulusnya, kadang ada juga ada niat tulusnya. Terpaksa. Oke, bagus. Walaupun itu pekerjaan. Nah, Karena beliau seorang pengacara. Fokus ke pemimpinnya. Baik, satu kata saja. Ketika kita bilang tidak, kemudian tidak nyesek di hati. Ya. Contoh, sawakani, Pak Irja kalau kamu hutang tidak kata saya.
Kalau tidak membekas di hati, artinya itu kita bukan people pleaser. Kadang akhirnya kalau kamu hutang, tidak, kadang kepikiran, sarika kadang ke orang ngeleh, kata nyaman aku nah kawanan, nah itu people pleaser. Nah intinya kalau satu kata kita bilang tidak nyesek di hati, artinya kita sudah membedakan antara people pleaser sama baik hati tadi. Nah sekarang konsep kepada pemimpin. Pemimpin kan kadang-kadang memiliki berbagai macam karakter manusia yang beda-beda. Ada yang pangurihingan, ada yang penyerikan, ada yang curhat bayar tangisan, ada yang bakalahian, ya. Ya, macam-macam lah. Saya rasa yang perlu dibangun itu adalah sistemnya dulu seperti apa. Kebijakannya seperti apa. Misalkan kita punya sebuah sistem kebijakan, tentu ada kebijakan yang populis, ada kebijakan yang non populis. Kebijakan populis itu artinya kebijakan yang menyenangkan semua orang. Kita bikin sebuah sistem ini bisa menyenangkan semua orang. Tapi karena ini semuanya senang, dampaknya bisa jadi organisasi kita terhambat. Nah itu agak bahaya gitu ya. Artinya kalau kita bikin sebuah kebijakan sistem yang kuat, orang-orang yang kita pimpin itu akan fokus ke sistem itu sehingga tidak ada lagi bekas yang tidak membekas tadi kan. Misalkan kawan-kawan ingin jadi dosen wajib S2 sehingga yang sistem terbangun sudah, sehingga kawan-kawan S1 terpaksa dikat gitu kan. Nah kenapa? Karena kalau sistemnya nggak ada, kita harus mengangkat orang, pasti muncul people pleaser tadi. Kenapa aku karena sistem nggak ada. Jadi saya rasa tentu tidak ada yang sempurna ya, tapi yang itu kita harus membangun sistem dulu. Kalau sistemnya sudah kuat dan tentunya sesuai dengan kemampuan punya kita, orang kita, yang lain bisa mengikuti tanpa ada rasa nyesek di hati. Nah itu ya. Kalau teman-teman ingin lihat isu yang terbaru, karena saya akan mengatakan yang ada data faktual, kisahnya sesuai dengan apa yang disampaikan ya. Coba kawan-kawan kalau ingin lihat dunia pendidikan yang guru dibully, barangkali muridnya yang ini dibully, gurunya kenyamanan, atau mungkin murid yang dibully, ada drakor yang bisa saya rekomendasikan ya. Pernah nonton Tax Allison? Nah, Tax Allison pernah nonton? Ada yang pernah nonton? Sudah ya. Nah itu contoh ada lembaga yang memang fokus kepada menyelamatkan guru dan murid yang dibully. Meskipun ya apa nama lembaga itu saya lupa. Pengawas pendidikan ya. Jadi konsepnya ada murid yang dibully kalau guru menegur kena kasus sanksi kan. Nah kemudian ada mungkin yang selebgram yang video terus live terus. Kalau guru menegur, gurunya kena hukum. Ada gitu. Nah, ketika dalam lembaga pengawas ini, maka mereka bisa menjadi sumber penengah untuk menyelamatkan guru dan para murid. Nah, meskipun mereka memetik dengan cara kekerasan, nggak apa-apa, nggak ada hukumnya ya. Jadi kan kawan-kawan sekalian, kalau ingin melihat prakteknya, meskipun ini fiksi ya, bisa nonton Tax Allison. Itu di Netflix ya, ada 10 episode kalau nggak salah, 10 episode. Nah itu ya, jadi intinya kalau pemimpin itu kita bangun sistem dulu, nanti yang lain bisa ngikut. Nah gitu ya, mungkin dari saya. Terima kasih ya.